Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar buku harian seorang istri dimanapun Anda berada? Gimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja dong. Jumpa lagi bersama Bang Mimin di channel Bahasi Official yang akan membahas kelanjutan alur cerita buku harian seorang istri yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Yang dimana di episode kali ini Nana sangat marah kepada Bu Para, yang dimana Bu Para mengatakan bahwa Lula anak yang tidak berguna. Oke guys, yang dimana saat ini Pajar merahasiakan tentang masalah administrasi buat pernikahan mereka, yang dimana saat itu pengacaranya datang dan memberitahu Pajar, dan Pajar pun meminta pengacara tersebut untuk pergi, dan di saat itulah Pajar memberitahu bahwa jangan sampai Cornelia mengetahuinya. Saat Cornelia pun menanyakan hal tersebut, Pajar mengatakan bahwa ada urusan pekerjaan. Sementara itu Tante Saras melihat Pajar dan Cornelia, yang dimana saat itu mereka akan pergi, yang dimana saat ini Tante Saras terlihat sangat sinis kepada Pajar dan juga Cornelia. Apa yang sebenarnya sedang direncanakan oleh Tante Saras untuk pernikahan mereka, dan apakah semua masalah yang dihadapi oleh Pajar dan Cornelia ini semua ulah Tante Saras? Oke guys, saat ini terlihat Priska mempersiapkan baju untuk Kelvin, yang dimana saat ini Kelvin akan menemui Pak Nopal. Dan di saat itulah Aliyah datang dan terjadilah keributan, di mana saat itu lagi-lagi Kelvin harus memisahkan mereka berdua. Dan di saat itulah Kelvin marah, bagaimana kita akan membangkitkan klub jika kalian berantem terus seperti ini. Dan di saat itulah Priska mengatakan bahwa dirinya telah mempersiapkan semuanya, termaksud mempersiapkan baju. Jadi hari ini kita akan pergi berdua saja. Dan di saat itulah Alia mengatakan bahwa dirinya akan ikut bersama mereka. Dan Priska pun mengatakan bahwa dirimu saja belum siap apa-apa, apalagi mau mempersiapkan sarapan untuk Kelvin. Singkat cerita dikit ya guys, yang dimana saat itu Alia dan Priska pun ikut bersama dengan Kelvin, dan saat itulah Priska membuat rencana untuk memakai parfum agar Alia menjadi mual-mual. Dan di saat itulah Alia mual, dan akhirnya Alia pun tidak jadi ikut bersama mereka berdua. Oke guys, sementara itu di sisi lainnya Nana pun pulang ikut bersama Dewa ke rumah Buana, yang dimana saat itu Bu Parah mengatakan, Nana, kenapa repot-repot mau pulang sih? Nggak sekalian jadi penghuni tepi sungai. Nana pun meminta maaf kepada Bu Para dan mengatakan bahwa dirinya terpaksa menginap karena menunggu kabar tentang Lula. Dan di saat itulah Bu Para mengatakan tidak usah banyak alasan. Dan Bu Para pun mengatakan kamu sengaja melarikan diri dari tugas kamu sebagai seorang ibu dan juga istri. By the way, enak ya senang-senang di tepi sungai, apalagi ditemani oleh Pasya. Dan di saat itulah Dewa mengatakan kenapa mama omongannya telah berlebihan. Dan di saat itulah Dewa mengatakan kepada Bu Para bahwa Bu Para telah berlebihan omongannya. Dan setelah itu pun Bu Para mengatakan, untuk apa kamu mencari Lula? Lula itu orang yang tidak berguna, yang selalu melawan dengan orang tua. Mungkin dia kualat. Karena merasa tersinggung dan sakit hati, hingga membuat Nana pun membantah semua omongan Bu Para. Dan saat itulah
Nana meminta Bu Para untuk diam. Karena Lula itu adik saya dan dia orangnya baik dan selalu membantu saya dalam kesusahan apapun. Dan kenapa Lula keluar dari rumah Buana ini? Karena Lula tidak ingin melihat saya selalu disakiti. Setelah itu Nana pun pergi meninggalkan Bu Para dan saat itulah Bu Para mengatakan kepada Dewa untuk tidak mengikuti Nana. Di saat itulah Dewa mengatakan bahwa Nana adalah istri saya. Setelah Dewa pergi saat itu Roni meminta Bopara untuk meminum air putih agar tidak stroke. Salah kata Roni. Agar emosinya tidak naik ataupun darah tingginya ya guys ya. Dan di saat itulah Roni mengatakan kenapa Nenek Ratu sedari tadi diam. Dan di saat itulah Nenek Ratu mengatakan bahwa yang harus diam itu adalah kamu. Sementara itu di sisi lainnya Nana meminta maaf kepada Junior karena meninggalkannya dan menceritakan bahwa Mama sedang mencari Tante Lula. Di saat itulah Dewa datang dan mengatakan kepada Nana agar Nana bisa bersabar dan cepat pulih dari kesedihan ini. Karena saat ini Junior dan saya sangat membutuhkan kamu. Dan di saat itulah Nana meminta izin untuk pergi ke sungai lagi untuk mencari Nana dan Dewa pun mengizinkannya. Sementara itu di adegan lainnya saat ini Fajar sedang bersama dengan Cornelia yang dimana saat ini Fajar mengingat kembali tentang apa yang dibicarakan oleh pengacaranya tersebut. Bahwa administrasi pernikahan mereka ada masalah. Dan saat itulah Fajar mengatakan bahwa ini tidak mungkin terjadi kesalahan dan saya harus prospek lagi karena pernikahan saya sudah dekat sekali. Oke guys, sementara itu di sisi lainnya ya yang terlihat saat ini mobil Kelvin yang saat ini Kelvin sedang bersama Priska yang akan menemui Pak Nopal yang dimana saat itu mereka terjebak kemacetan dan begitupun dengan Cornelia dan Fajar yang dimana saat itu Cornelia melihat Kelvin ataupun Wilson yang sedang bersama dengan Priska dan saat itulah Cornelia menanyakan kepada Fajar, ya kata kamu bahwa Wilson telah meninggal dunia, tapi itu di depan saya lihat ada Wilson sedang bersama dengan Priska. Dan di saat itulah Fajar mencoba untuk melihatnya, namun tiba-tiba salah satu mobil menutupi kendaraan yang digunakan oleh Wilson. Setelah mobil itu jalan, yang terlihat hanyalah jalanan kosong. Yang dimana saat itu Kelvin dan Priska karena terjebak kemacetan mereka pun mencari jalan alternatif lainnya sehingga Fajar tidak melihat mereka. Saat itulah Fajar mengatakan bahwa mungkin kamu salah penglihatan karena itu tidak ada mobil dan siapa-siapa. Dan Cornelia pun mengatakan benar tadi aku melihat Wilson sedang bersama dengan Priska. Dan setelah itu Fajar pun memikirkan apakah dia harus bertemu lagi dengan pengacara tersebut atau harus langsung saja pergi ke kantor agama. Dan saat itulah Cornelia mengatakan bahwa dirinya tidak salah melihat bahwa Wilson sedang bersama dengan Priska tadi. Di saat itulah Fajar marah dan membentak Cornelia sehingga Cornelia meminta untuk turun dan di saat itulah
Fajar meminta maaf dan di saat itu Cornelia mengatakan jika mau aku maafkan maka jangan ikuti aku. Dan di saat Cornelia telah pergi, Fajar pun melihat sebuah mobil pick-up yang membawa logo perusahaan Cloud Crop, yang dimana saat itu Fajar mengatakan bahwa perusahaan tersebut telah bangkrut. Apakah ada yang benda baru? Aku harus menyelidikinya, dan saat itulah Fajar mengikuti mobil tersebut sampai ke perusahaan Cloud Crop yang sudah bangkrut tersebut. Dan di saat itu Fajar mengatakan kenapa papan nama Cloud Crop dipasang kembali, ini sungguh aneh. Dan tadi jangan-jangan Koko tidak salah lihat bahwa Cornelia melihat Wilson ataupun Kelvin. Tapi waktu itu jasad Wilson tidak dapat dikenali, tapi melihat Pak Nopal sesedih itu berarti emang benar Wilson telah meninggal dunia. Dan jika Kelvin masih hidup ataupun Wilson, jadi yang dikubur itu jasad siapa? Dan Fajar pun mengatakan apa ada hal yang belum dia ketahui. Oke guys, apakah yang akan Fajar lakukan selanjutnya? Dan bagaimanakah dengan Nana? Apakah Nana akan pergi kembali ke tepi sungai atau tidak? Dan rencana Kelvin apakah akan berhasil? Oke guys, buat kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron terfavorit buku harian seorang istri hanya di SCTV 1 untuk kita semua.